warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil iman wal yakin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, oleh Allah kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kemudian kita bisa kembali duduk di salah satu rumah Allah ini yang Nabi menyebut sebagai taman-taman surga Allah di dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang satu kitab Ayyuhal Walad yang beberapa waktu yang lewat kita sudah menyebutkan tentang bagaimana sifat-sifat mursyid dalam bab ittakhidh laka mursyidan. Carilah olehmu mursyid. Apa sih mursyid itu? Mursyid itu adalah orang yang membimbing. Dari kata arsyada yursyadu irsyadan, bimbingan. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga adalah merupakan mursyid. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan adalah untuk membimbing umatnya ila sabilillah. Fa idza tahalla sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasul sudah tidak lagi, maka faqad khalafa, diganti beliau dengan khulafa ar-rasyidin, pengganti yang rasyid yang juga membimbing, itu para sahabat tadi. Dan kemarin juga kita sebutkan apa di antara syarat-syarat daripada mursyid itu, di antaranya adalah alim. Tetapi ternyata alim saja tak cukup. Hanya sekadar alim itu belum cukup ternyata. Bahwa untuk mencapai mursyid itu ternyata diperlukan yang lain lagi. Apa di antaranya? Di antaranya adalah, kata Imam Al-Ghazali, adalah guru yang dia itu tidak hubbud dunia dan hubbul mal. Jadi alim perlu, tetapi alim saja belum cukup. Maka diperlukan adalah may yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah, ya. Sehingga kemudian dijelaskan sifat-sifat mursyid itu. Bahkan diantaranya disebutkan juga oleh Al-Ghazali, saya review sedikit, bahwa wa kana bi mutaba'ati Syekhul Basir ja'ilan muhasin akhlak. Dia itu memiliki akhlak yang baik. Di antaranya adalah sabar, kemudian salat, syukur, tawakul, yakin, wasakha, sakha itu dermawan, wal qanaah, selalu merasa cukup, ya. Susah yang kayak gini, Pak. Wa tuma'ninatin nafas, jiwanya tenang, wal halam, lapang dadanya, tak mudah terprovokasi ketika dihujat, dihina. Dan hampir semua ulama itu pasti pernah, Pak. Imam Bukhari itu pernah terusir dari kampungnya. Al-Ghazali juga adalah imam yang selalu saja dihujat, bahkan terusir. Banyak ya para ulama-ulama yang begitu. Tapi halim dadanya, wa tawadu, rendah hati, wal alim, berpengetahuan, was-sidik, jujur, wal haya, malu, wal wafa, wal waqar, was-sukun. Wafa itu tepat janji, sukun itu tenang, dan lain sebagainya. Setelah menjelaskan itu,
Maka Al-Ghazali kemudian menyebutkan bahwa untuk mereka seperti ini harus kita muliakan secara zahir dan batin. Secara zahir kata beliau, fahuwa alla yujadilah, jangan mendebat dengan guru yang seperti itu, jangan didebat. Enggak boleh kita berdebat dengan mereka karena guru itu adalah orang tua kita. Sebagaimana orang tua kita, tak boleh kita mendebat beliau. Walaupun kita yang benar, dia yang salah. Ya. Apalagi di antara yang diperintahkan kita juga memuliakan beliau secara batin dan seterusnya. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan tentang pertanyaan murid beliau tentang tasawuf. Ini yang persoalannya. Orang menganggap tasawuf itu hal-hal yang nyeleneh. Kesannya bila sudah sampai bertasawuf tidak lagi bersyariat. Ini yang salah kata Al-Ghazali. Maka kita perhatikan beliau menjelaskan. Ayyuhal walad, wahai anakku, summa alam, kemudian ketahuilah olehmu, anna tasawufa, bahwasanya tasawuf itu lahu bagi dia khaslatani, ada dua perkara. Kita jangan anti dengan tasawuf Pak ya, karena Kiai Dahlan juga bertasawuf, Buya Hamka juga bertasawuf. Ayah Buya Hamka itu adalah Abdul Karim Amarullah, murid dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, juga bertasawuf. Bahkan Syekh Nawawi juga bertasawuf. Ada yang kemarin ikut kajian saya tentang kitab Nasail Ibad, itu saya membaca kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani, imam besar di Masjidil Haram, yang beliau itu guru dari Kiai Dahlan, Kiai Hashim. Ya. Dan di antara murid beliau itu ada Kiai Dahlan, Kiai Hashim, dan Syekh Khalil Bangkalan. Itu murid dari Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Lahir di Kampung Tangara di daerah Tirtayasa, Serang, Banten. Beliau wafat di tahun 1897. Sempat membuat Belanda itu kalang kabut, padahal beliau di Mekah sana. Gimana caranya? Murid beliau yang mengaji dengan beliau di Mekah pulang ke Indonesia itu ternyata berjuang, sehingga akhirnya Belanda mengutus nokternya untuk ke Mekah sana. Ya, ini kita kaji luar biasa Pak ya. Beliau tidak menggunakan revolusi fisik, tapi menggunakan media pendidikan. Wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani 1 tahun kemudian itu sempat menggemparkan Saudi. Ketika biasanya setahun setelah wafat itu kuburan di Mekah itu selalu dibongkar Pak, dikumpulin tulang-tulangnya, dijadikan satu dan dimasukin ke lubang yang satu yang terbuka. Ketika masuk ke kuburan Syekh Nawawi dibuka, jangankan tulang belulang, kain kafannya saja masih utuh Pak. Sehingga kerajaan Saudi menganggap ini bukan orang sembarangan, maka terjaga. Kubur beliau dekat dengan kuburan putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Bertasawuf beliau ya. Cuman tasawuf yang bagaimana? Ini yang perlu kita kaji, karena tasawuf itu identiknya negatif terus. Maka tasawuf itu kata Al-Ghazali itu dua perkara sebetulnya. Al-istiqamatu was-sukunu 'anil khalq. Ada dua. Yang pertama adalah al-istiqamah. Istiqamah itu tasawuf istiqamah. Yang kedua as-sukun 'anil khalqi. Tenang dalam bergaul. Tenang. Orang bertasawuf itu tenang. Jadi tidak ngerasa kerusuk. Ya. Kemudian apa sih istiqamah? Faman istaqam wa ahsana khuluquhu, maka barang siapa yang istiqamah dan berakhlak baik bin nasi dengan manusia, istiqamah dan dia baik dengan manusia,
Kan kadang-kadang kita ibadahnya baik Pak ya, tapi dengan manusia menyakitin, lisannya itu nyakitin tetangganya. Sehingga ada seorang perempuan pada masa Nabi itu rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha, rajin puasa, meninggal dunia. Sahabat bilang, oh ini surga nih, dia masuk surga. Kata Nabi, la hiya finnar, dia dalam neraka. Lalu sahabat bingung, kenapa ya Rasul? Dia yang lisannya tetangga tak aman oleh lisannya, dia di neraka karena lisannya membuat tetangga merasa nggak nyaman ya. Nah maka barang siapa yang istiqomah dan baik berakhlaknya dengan manusia, wa amalahum bil hilm, dan bermuamalah itu dengan lapang, jadi lapang dadanya, melihat perbedaan biasa Pak. Ada yang berbeda dengan kita biasa, nggak lantas kemudian wah ngapain dia sholat behemat, kalau bid'ah juga neraka juga. Wah, itu kalimat-kalimat yang merasa paling benar, ini harus kita buang. Jadi dia beramal itu lapang ya. Makanya Buya Hamka itu Pak ya, di depan di belakangnya ada yang dia lihat tokoh-tokoh kaum Tuha, tokoh NU, beliau pun berkunut. Dan kita nggak boleh membid'ahkan itu kunut Pak ya. Jumhur ulama itu sepakat bahwa itu salah satu yang juga selalu dikerjakan Nabi. Adapun kemudian mau pakai kunut mau nggak pakai kunut itu persoalan terserah dalam ibadah ya. Jadi itu hanya pilihan. Jadi bukan kemudian kita memaksakan orang ikut kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang dia istiqamah dan akhlaknya baik dengan manusia serta bermuamalah itu dengan lapang, dengan hilm, fahuwa sufi, dialah sufi. Jadi sufi itu bukan dari sisi penampilan, tetapi sufi itu dari sisi akhlak dan hati, bukan penampilan ya. Maka wal istiqomah, apa sih istiqomah? Ini berat ya, istiqomah ya, berat. Yang ringan itu istirahat, itu ringan ya. Kalau istiqomah ini berat, apalagi kalau istiqomahnya bikung itu makin berat lagi ya. Istiqomah itu adalah ayyafdiya hafdhan nafsihi li nafsihi. Ayyafdiya, istiqomah itu adalah ayyafdi, fada yafudu, menebus. Istiqomah itu mengganti, ini yang berat nih, mengganti, menebus hafdhan nafsihi, kesenangan dirinya, li nafsihi, untuk dirinya. Paham gini Pak? Istiqomah itu adalah mengganti, menebus, membayar kesenangan dia untuk dirinya. Apa contoh? Malam itu enakan tidurnya Pak ya, dingin, senangnya Pak tidur. Tapi karena kita biasa sholat tahajud, kita ganti dia, kita paksakan kita untuk meninggalkan kesenangan itu demi kepuasan atau demi menjalankan pekerjaan istiqomah tadi, sholat tahajud. Itu yang disebut dengan istiqomah. Berat ya, nggak gampang-gampang. Wa husnul khuluq ma'an nas, dan baik perilakunya bersama manusia. Jadi istiqomah itu adalah menebus kesenangan diri untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya. Wa husnul khuluq ma'an nas, dan akhlak baik dengan manusia itu apa? Berakhlak baik. Bukan hanya sekedar di depan apa istilahnya berteman begitu saja, tapi di belakang malah menelikung dan sebagainya. Maka yang berakhlak baik dengan manusia, Allah tahmilan nasa ala muradi nafsika, kata Al-Ghazali,
bahwasanya janganlah tahmilaka, engkau mengajak membawai annas manusia ala muradi nafsika, untuk mengikuti kehendak dirimu. Jangan membawai orang mau umpati kehendak kita. Jangan paksa orang lain ikut kehendak kita. Apalagi kalau persoalan paham, jangan dipaksa. Orang mau ngaji mau enggak itu urusan dia, yang penting kita nyampain. Orang ngundang datang, orang enggak ngundang enggak usah datangin. Dan jangan minta-minta. Kan ada juga yang kadang-kadang minta-minta jadwal. Maka kata beliau, Allah tahmilan nas, janganlah kau membawa manusia ala muradi nafsika, atas kehendakmu. Kan kadang-kadang kita sakit hati nih kalau jamaah tuh nggak mengumpati apa ujar kita. Ya, kalau dai itu merasa. Ya. Tetapi apa? Bal tahmilu nafsika, justru engkau bawa nafsaka, jiwa dirimu itu, ala muradihim, atas keinginan mereka dulu. Malam yukhalifus syar'a, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Contoh gini Pak ya, yang paling enak ini lagi istilahnya gini. Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah. Yang Nabi lihat pertama di kala itu adalah orang Yahudi pas tepat tanggal 10 Muharram itu melaksanakan puasa Asyura. Ya kan? Ada enggak Nabi bilang, oh itu salah, ikut aku aja? Enggak kan? Apa kata Nabi? Nabi nanya dulu, mahaja, ini apa? Jadi jangan langsung kita memvonis orang lain. Bahaya Pak, kita memvonis itu bahaya. Kita lihat di medsos mana-mana, jangan langsung kita vonis dulu, tapi kita perhatikan dulu, kita tanya dulu, kita cek dulu. Tasawuf gitu Pak. Ya. Apa kata Nabi ketika melihat orang Yahudi puasa Asyura? Mahaja, apaan ini? Ini apa? Nabi itu lembut loh. Ini kenapa Bapak Ibu lagi ngapain? Kau puasa? Maka mereka menjawab, hadza yaumun salih, ini hari yang baik. Yaumun najjallahu fihi Musa wa bani Israil min aduwihim, hari di mana Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan Allah dari musuh-musuh mereka. Ini hari yang baik. Lantas apa yang dilakukan Nabi? Lalu kata orang Israel tadi, kami pun puasa. Apa kata Nabi? Ana ahakka bi Musa minkum, aku lebih berhak atas Musa daripada kalian. Maka Nabi Muhammad pun puasa. Nabi bilang kepada sahabat, antum ahakka minhum, kalian lebih berhak atas Musa daripada mereka, maka puasalah. Ada enggak Nabi mengajak orang ikut beliau dulu? Justru beliau ikut mereka dulu, sepanjang tidak melanggar syariat. Tapi ini strategi Nabi. Kita tuh jarang mengkaji strategi Nabi Pak dalam dakwah. Bagaimana kemudian 9 tahun kemudian, setelah Islam itu berkembang dengan pesat, karena mulanya Islam itu datang ke Madinah dalam keadaan sedikit, karena jumlah terbanyak di Madinah itu adalah kaum Yahudi Pak. Itu kalau tidak khilaf lebih dari 4.000 kakak. Ya. Kemudian yang kedua itu 3.500-an kelompok Nasrani. Itu kelompok kedua terbanyak. Yang ketiga kelompok Majusi. Kita paling dikit Pak. Berapa? Enggak sampai 200-an kan waktu itu jumlahnya. Tapi lihat, karena akhlak Nabi yang begini, Nabi kemudian diangkat sebagai pemimpin. Nah, 9 tahun kemudian ketika Islam sudah berkembang pesat, maka sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimul yahudu wan nasara. Bukankah itu hari di mana mengagungkan orang Yahudi dan Nasrani? Nabi paham maksudnya. Apa kata Nabi?
idza kana al-'amul muqbil, jikalau tahun di depan, tahun dihadap, insyaallah sumnal yawma tasi', kita puasa hari yang ke-9. Lihat strategi nih Pak, kita tuh selalu bicara hal-hal yang kaitan istilahnya ajaib-ajaibnya aja Pak ya, kayak hijrah Nabi itu kan, akan selalu bicara tentang bagaimana ketika Nabi dipagar betis oleh satpol PP-nya Quraisy. Itu kan ada satpol PP-nya juga tuh Quraisy ya. Dikelilingin rumah beliau. Nabi baca apa? Surah Yasin tuh kan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, kan terhalang mereka dalam melihat Nabi. Oke, memang betul itu. Tapi kenapa kita nggak pernah mengkaji bagaimana Nabi itu mencari jalan lain yang tidak biasa? Strategi ini. Bagaimana Nabi kemudian datang ke Madinah itu langsung mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin, strategi ini. Ya. Ini jarang kita kaji, ya. Yang kita lihat yang hal-hal yang istilahnya ajaib. Misalnya ketika Abu Bakar itu kena kala bengkak, ya kan waktu sampai di depan gua Thur itu kan Abu Bakar masuk duluan, bersihin. Ternyata ada kala jengking di patoknya, bengkak, beracun kan. Lalu Nabi nanya, ya Abu Bakar, kenapa sih kau sedih, kau pucat? La takhaf, la tahzan, jangan takut, jangan sedih, indallah ma'ana, Allah bersama kita. Kata Abu Bakar, enggak ya Rasul, bukan itu, aku kegigit kala. Udah kan Nabi sini, mana yang digigit? Dibacain Nabi bismillah saja, diludahin bengkaknya kempes Pak. Udah Nabi kan, coba ludah pian tuh, tambah bengkak ya. Itu kan, tapi kita nggak lihat bagaimana strategi beliau. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu maksudnya bahwa tidak semua kita langsung menolak. Kayak Dahlan itu paling pandai main biola loh Pak. Iya, biola. Coba siapa yang berani nyalahin? Iya. Saya bilang itu bid'ah. Biola beliau. Sunan Kalijogo itu beliau menggunakan media wayang dakwahnya. Orang yang nyalahin itu dia kering, dia nggak ngerti tentang metodologi dakwah. Bahwa berdakwah itu biqadri uqulihim, dengan kadar, dengan kemampuan akal mereka masing-masing. Nah ini yang kita, saya kira kita perdalam gitu ya. Baik, artinya gini, jangan paksa dulu orang ikut kita, tapi mulanya adalah kita ikutin dulu mereka sepanjang tidak melanggar syariat, kemudian kita tarik ke arah kita. Itu maksud sepanjang tidak melampaui daripada syariat. Baik. Summa innaka sa'altani 'anil 'ubudiyah. Kemudian engkau pun bertanya kepadaku tentang ubudiyah. Kau bertanya kepadaku tentang penghambaan. Apa sih hamba itu? Karena kan tugas kita dijadikan Allah kan jadi hamba nih. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menjadi hamba. Ya. Jin dan manusia ini dua makhluk yang ada yang kafir, ada yang muslim ya. Enggak cuma Islam, manusia, jin juga Pak. Ya. Ada yang kafir, ada yang muslim. Makanya saya bilang gini, kita juga nggak bisa mengingkari adanya jin Pak, karena di Quran pun ada surat jin kan, ada. Di Mekah itu ada yang namanya masjid jin Pak. Itu tempat biasa dulu para jin-jin itu berbaiat dengan Nabi di waktu subuh. Ada yang pernah ke sana Pak ya? Itu bertingkat 2. Ya mudah-mudahan lah saya doakanlah kita bisa berangkat ziarah ke sana Pak ya. Itu dekat perkampungan Ma'la, pekuburan Ma'la di Mekah. Ya, yang penting asal rajin aja baca surat Ar-Rahman ya. Nggak bisa juga Ustadz ya baca surat Waqiah.
Nggak bisa juga berangkat Ustadz baca wakaf himat dah, udah baca surat tanah, surat rumah, surat galang, cincin, emas, itihi behimat sudah terasa cukup, bawa ke toko emas jual berangkat tuh kita ya. Kita itu kadang-kadang gini Bapak Ibu, selalu aja bayangan kita bila baca surat waqiah tuh sugih. Coba jangan lagi ya. Untuk lillah. Nah, ini ya. Kita itu selalu aja bilangnya niat pertama bukan lillahnya. Padahal niat hamba itu lillah dulu. Ya. Maka ketika kita bicara penghambaan, ketika kita menghamba dengan Tuhan, semakin kita menghamba dengan Tuhan, semakin kita merasa tak punya apa-apa. Semakin kita menjadi penghambaan ke Tuhan, semakin kita merasa hina di hadapan Tuhan dengan dosa-dosa kita. Karena kita menghina, Pak. Ya. Ada nggak hina? Kita nih hina. Di hadapan Tuhan kita hina. Maka seorang hamba yang dia rajin beribadah tapi kemudian dia merasa mulia, itu dipertanyakan penghambaannya. Karena seorang hamba itu sejatinya dia tak merasa memiliki apa-apa. Maka siapa sih hamba? Hiya salah satu asya, ada 3 perkara kata Al-Ghazali. Ada 3. Lihat ini indah sekali Ghazali bicara ini. Jadi jauh dari persoalan yang selalu kita pahami bahwa tasawuf itu selalu meninggalkan syarat itu jauh, Pak. Al-Ghazali mengatakan bahwa penghambaan bagian daripada ketasawufan itu punya 3 perkara. Yang pertama adalah muhafazatu amri syar'i. Muhafazah, menjaga perkara-perkara syariat. Jadi kalau orang bertasawuf ternyata meninggalkan syariat, itu bukan tasawuf namanya. Ya. Justru orang bertasawuf dia menjaga syariat. Al-Ghazali nyebutin itu, bahwa semakin dia bertasawuf, semakin dia meyakini kehambaan, semakin dia menjaga syariat, tidak pernah meninggalkan syariat. Coba bayangkan sekarang ini Pak, orang ngaji tasawuf itu ampi sembahyang, kan lucu ya. Mestinya semakin dia bertasawuf, semakin dia merasa kehambaannya, maka semakin dia menjaga perkara syariat, kata Al-Ghazali. Yang kedua, wasaniha, yang kedua, ridha bil qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Yang kedua, ridha, tahu ridha apa? Senang, puas, itu ridha. Bil qada, dengan ketetapan Allah, wal qadar, dan takdirnya Allah, merasa puas dengan yang ditentukan Tuhan. Wa qismatillahi ta'ala, dan pembagian Allah ta'ala. Bisa gini Pak, kita merasa senang dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita dan telah Allah takdirkan kepada kita, serta pembagian Allah kepada kita tanpa mengeluh sedikit pun. Itu hamba. Hamba itu tidak akan mengeluh, karena bayangan pandangan hamba adalah Allah, bukan lagi makhluk. Antara diri dengan apa yang dititipkan itu 2 hal yang berbeda, bukan satu. Nah, kita itu menyatukan diri dengan titipan itu yang susah Pak, sehingga kita nggak ridha. Gini Pak ya, saya ambil contoh. Kita punya sepeda motor aku misalnya, ya. Ketika sepeda motor itu rusak atau hilang atau apa gimana, sakit hati enggak? Hilang misalnya, sakit hati pasti, karena punya aku, punya kita. Tapi ketika sepeda motor kawan yang hilang, sakit hati enggak? Enggak kan? Ya. Jadi artinya kita dengan sesuatu itu 2 yang beda. Cuman kadang-kadang kita satukan. Semestinya ini benda dan ini aku yang sebenarnya sejatinya adalah sesuatu yang hanya percikan, yang sejatinya tidak pernah ada, akan kembali ke Tuhan. Itu dalam kajian tasawufnya Al-Ghazali gitu. Termasuk juga antara, taruhlah misalnya aku Husaini, itu 2 yang beda. Ketika Husaini dihina, biasa aja.
Saya juga sering dengar kok ya, rapat, ada rapat misalnya, tuduhan Ustadz Husaini Sahlan ngisi khutbah di 2 masjid. Wah, saya dengar itu. Saya dilaporkan langsung, Ustadz antum ini. Maka saya kan udah terkenal, udah ramai. Bahkan waktu itu katanya banyak takmir masjid hadir. Saya jelaskan langsung. Selama ini saya cuma diam, Pak. Maka saya langsung chatting beliau, Ustadz, saya memang benar ada ngisi di NU, betul, benar saya ngisi ceramah di NU, saya ngisi itu nggak saya pungkiri, benar saya ngisi. Ketika Muhammadiyah nggak ngundang saya, maka NU ngundang, kenapa nggak saya tolak? Sepanjang saya tetap sepanjang saya tetap berdiri di organisasi Muhammadiyah, jadi saya ormasnya Muhammadiyah. Saya tidak membedakan NU Muhammadiyah, ya, tidak membedakan. Artinya mau dia NU, mau dia nggak apa-apa. Tapi dalam sebuah pergerakan perjuangan dakwah harus memilih salah satu. Pilih NU atau Muhammadiyah dalam gerakan perjuangan dakwah. Tetapi dalam saya berdakwah boleh kan semua? Salahkah saya kemudian ngisi di NU? Tapi saya berjuang dalam perjuangan saya tetap memperjuangkan Muhammadiyah. Mana hebatnya gini Pak, ini ada orang NU ngisi di Muhammadiyah, tetapi dalam perjuangan dia banyak membangun dan membesarkan NU. Salah nggak? Salah dia, karena dia memang pejuang di sana. Nah saya di Muhammadiyah, kemudian saya diminta di NU karena Muhammadiyah nggak ngundang, saya minta di NU. Di NU saya ngisi. Maka kemudian terjadilah pada tahun berapa itu terjadi perbedaan Idul Fitri, ya. Artinya gini Pak, dikala itu saya dijadwal oleh masjid mereka khutbah Id, saya terima Pak, betul saya terima itu, spanduk dibikin, namanya Husaini Sahlan. Tetapi ternyata NU dan Muhammadiyah berbeda tanggal 1 hari. Maka saya memilih ngisi khutbah di Masjid Mujahidin Anjir, Pal 9. Ketika besok saya terjadwal di masjid itu, apakah kemudian saya harus ke sana? Atau udah menerima mengiyakan? Maka ketika itu saya bingung sesaat. Secara hukum itu tidak masalah Pak, itu sunnah bukan wajib. Sesuatu yang sunnah itu ada nggak dihukumkan berdosa, ditinggalkan atau gimana? Kalau ditinggalkan hukumnya makruh kan, tidak disukai. Hukum nggak masalah. Nah saya diskusi dengan Pak Dr. Arif Budiman segala macam, beliau kan awalnya MAPK ya, nggak masalah. Nah lalu saya berpikir secara etika, saya di Muhammadiyah, bahwa di dalam garisan Muhammadiyah kita ngikut hisab, ya, dan ketentuannya adalah tanggal ini, maka etikanya saya nggak boleh khutbah besok. Itu Pak. Saya nelfon pengurus takmirnya, mohon maaf Ustadz, boleh nggak saya nggak khutbah besok? Nggak bisa Ustadz, sudah terjadwal nama udah pian nih, tapi saya nggak bisa, atau saya gantikan. Ya terserah kalau Ustadz mau gantikan. Saat itu saya langsung gantikan dengan Ustadz Abdul Karim, ipar saya yang perawakan sama saya dan kebetulan eranya juga sama saya. Maka dia gantikan saya. Ya itu Pak ya. Jadi supaya jangan muncul fitnah lagi ini. Ustadz yang juga sering menggembar-gembarkan saya juga dengar nih. Ya jangan asal-asal membuka aib orang lain yang sebetulnya bukan aib lah. Tapi itu etika. Nah sama juga ketika saya di Muhammadiyah, saya berulang kali ditawarkan oleh teman-teman di Al-Irsad untuk masuk Al-Irsad lagi. Saya nolak Pak, saya tolak. Tanyain aja, ya. Kenapa? Etika. Saya boleh masuk MUI, karena MUI itu kan umum, global, dan saya adalah anggota Dewan Pertimbangan MUI. Berulang kali saya ditawarin menjadi wakil ketua, tapi saya nggak mau. Kenapa? Etika juga.
Apakah kemudian saya ditawarkan? Itu sudah tinggal siap SK Ustaz, kata teman-teman. Saya ditelepon oleh mereka, harus antum jadi wakil ketua, jangan yang lain. Saya bilang enggak, etikanya saya enggak akan mau. Akhirnya apa? Muncullah nama yang lain. Karena juga politikan terjadi. Saya enggak mau masuk ke sana, Pak. Karena etika persahabatan harus saya jaga. Makanya tadi juga saya hadir di sidang kualifikasi disertasi beliau, ya. Besok insya Allah saya akan sidang jam 2, saya juga esok juga sidang disertasi. Jadi istilahnya etiket yang kita jaga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridho, tenang, senang, bagaimanapun mau dihina, mau dihujat, mau diapain, mau dicoret, enggak apa-apa. Kenapa? Itulah pembagian Allah taala. Kan ada beberapa tuh dengan kasus fitnah itu saya dicoret, Pak, ya. Jadi bagi saya itulah pembagian Allah taala. Enggak apa-apa, ya. Karena itu dinamika dalam dakwah, hal yang biasa bagi saya. Dan satu pegangan utama adalah para dai itu, kata Al-Ghazali, harus memiliki pegangan dalam persoalan ma'isyah, penghidupan. Karena kalau dia tidak punya ma'isyah, penghidupan, dalam persoalan pencarian rezeki dia tidak punya pegangan, dia nanti justru akan terombang-ambing dan justru akan menjadi munafik dalam persoalan dakwahnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga dan yang kedua adalah ridho kepada Allah taala, dan tak mengapa apapun yang terjadi itu adalah ketetapan Allah dan dia senang. Wasalisuha, dan yang ketiga, tarku ridha'i nafsika, meninggalkan ridho jiwamu, fital ridha'illahi ta'ala, untuk mendapat. Jadi gini, tinggalkan kesenanganmu untuk mendapatkan kesenangan Allah. Ridho itu kan senang tadi. Apa contoh? Contoh gini, Pak. Kita mau makan enak, uang ada, mau ngajak keluarga kita makan, tiba-tiba ada orang yang kelaparan di depan kita, lalu dia pengen makan juga. Apa pilihannya? Pilihannya adalah kita tinggalkan ridho, kesenangan kita makan-makan enak demi membantu dia. Ini yang agak susah kan, berat nih. Atau gini misalnya, lagi ramai nih musim umrah nih. Kita sering udah umrah, Pak, dan tiba-tiba kita mau umrah, sementara ada anak tetangga nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, karena biaya kuliah sekarang ini kan besar nih. Apa yang namanya UKT ya, itu besar sekali. Apakah kita sanggup untuk tidak berangkat umrah demi membantu tetangga yang kelaparan dan belum sekolah tadi, nggak mampu kuliah tadi, padahal dia pengen kuliah? Ini pilihan. Disitulah Al-Ghazali mengatakan tasawuf itu memang berat. Itulah sebetulnya tasawuf. Bahwa tasawuf itu adalah dia mampu meninggalkan kesenangan dirinya demi kesenangan Allah Ta'ala. Bukankah Allah pernah berkata bahwa ketika ada orang yang telanjang, aku bersama dia, kau kasih dia pakaian. Ketika ada orang kelaparan, aku bersama dia, kau kasih dia makan. Ketika ada orang yang sakit, aku bersama dia, kau datangin orang yang sakit. Bisa nggak kita begitu? Itulah sebetulnya tasawuf, kata Al-Ghazali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Ghazali ternyata persoalan ubudiyah dalam kaitan ketasawufan, kata beliau, itu berat ya. Kan lagi senang-senangnya nih dengan alasan rindu tanah suci, kan gitu ya. Ya, kita semua rindu tanah suci, Pak, ya. Siapa yang nggak rindu tanah suci? Kita pengen ke tanah suci. Tapi ternyata ada tetangga yang kelaparan dan nggak bisa sekolah. Sementara ayat-ayat yang berbicara tentang persoalan hubungan sosial dengan tetangga itu lebih banyak daripada ayat yang berbicara tentang umrah dan haji. Bapak Ibu, ada berapa sih ayat tentang umrah sih? Nah, hari ini sampai di mana-mana lagi rame-rame, sampai ke pelosok-pelosok desa dipromosikan, di masjid-masjid promosikan. Ada berapa sih ayatnya? Cuma satu kok, khusus umrah ya. Kalau nggak satu, dua ya. Coba di sekali-kali buka ya, khusus ayat umrah itu ada berapa? Saya mencoba nih mencari ada berapa ayat umrah itu. Ayat umrah, ayat haji, dan ayat haji dan umrah itu beda ya.
Karena ternyata di chatting YouTube-nya itu paling banyak persoalan rumah tangga kita, Pak. Bahkan kalau kita lihat, waduh, sangat sedih ya, sedih banget kalau kita melihat. Cuman karena waktu kita terbatas, nanti insyaallah akan kita kaji lebih jauh. Sampai sini dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita belum masuk tentang apa sih tawakul, apa sih ridha, apa sih riya dan sebagainya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.